Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda untuk tetap membahas tema-tema teraktual yang sedang berada di sekitar kita. Beberapa saat yang lalu dengan hingar-bingarnya demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan rakyat hingga berhari-hari mendapat respon dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, dengan melakukan salah satunya adalah dengan melakukan reshuffle di kabinetnya. Apakah hal itu sudah mencukupi untuk bisa menyelesaikan kondisi saat ini? Kita akan membahasnya dan mendiskusikannya dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya sore ini. Ada Ustadz Aryandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan selalu sehat Ustadz. Amin, 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 amin. Saya senang sekali ngobrol dengan Ustadz Andi. Ya. Baik Ustadz, kita tahu bahwa kondisi beberapa saat yang lalu, bahkan beberapa hari belakangan masih ada Hmm. kegiatan-kegiatan demo, unjuk rasa yang memprotes beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui DPR-nya dan segala macamnya. Kemudian kita juga mendengar bahwa Presiden melakukan reshuffle terhadap kabinetnya mengganti beberapa menteri. Kalau Hmm. bisa disampaikan dari kacamata yang menjadi pengamatan Ustadz Aryandi, apa tujuan utama dari reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden tersebut? Ya, Apakah untuk benar-benar untuk meningkatkan kinerja para menterinya, atau hanya sekedar meredam tekanan politik, bahkan hanya sekedar mengakomodasi kepentingan partai saja sebenarnya ini? ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang Waalaikumsalam. kalau kita bicara masalah reshuffle ini kita harus melihatnya dari beberapa sisi ya. Ada statement resmi. Nah, statement resmi yang disampaikan oleh Mensesnek ya, Menteri Sekretaris Negara. Nah, itu adalah menyatakan ini dilakukan atas berbagai pertimbangan dan masukan serta evaluasi yang dilakukan terus-menerus, gitu ya. Nah, di sisi lain juga Mensesnek juga mengatakan bahwa perombakan kabinet yang dilakukan ini juga sekalian dilakukan untuk menindaklanjuti pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sekaligus juga evaluasi terhadap kinerja di sejumlah kementerian. Ini cerita jawaban resmi gitu ya. Meskipun kalau kita bicara dari sisi pengamat, ya banyak yang kemudian juga memberikan berbagai pandangan kan ya. Hmm. Karena memang kita nggak tahu sebenarnya apa yang ada di balik ini secara real, tapi yang selama ini selalu kita dengar dan kita saksikan bahwa kementerian adalah bagian dari bagi-bagi jatah. Kementerian adalah bagian dari deal-deal politik, yaitu nggak bisa hilang gitu ya. Kementerian adalah bagaimana mengakomodir partai-partai yang memang menjadi koalisi kan gitu. Maka dari sini juga kita bisa lihat apakah ada terjadi perubahan koalisi atau ada sekedar pergantian pemain atau seperti apa memang eh, ini masih jauh gitu ya karena juga baru beberapa hari ini kan gitu ya baru seminggu kurang lebih berlangsung pergantian ini. Hanya memang yang kita lihat cukup heboh adalah pergantian di Kementerian Keuangan yang mungkin bagi sebagian besar orang melihat ini dengan gaya yang berbeda. Tapi mungkin kita lihat ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut bagaimana real kinerjanya setelah berjalan beberapa waktu. Baik, sebenarnya kegiatan reshuffle ini kan bukan hal baru ya, sejak presiden-presiden sebelumnya juga sudah sering melakukannya. Nah, berdasarkan pengalaman, apakah pergantian reshuffle di dalam parlemen, di dalam kabinet tersebut sebenarnya terbukti mampu memperbaiki kinerjanya, atau sebenarnya ini hanya formalitas saja, Ustaz? Ini benar-benar efektif nggak sih berdasarkan hal yang sudah dilakukan oleh pengalaman sebelum-sebelumnya? Ya, jadi memang kita hidup di zaman yang mungkin agak sedikit berbeda ya dengan generasi sebelumnya.
Yang bagi yang pernah hidup di zaman Presiden Soeharto, kayaknya hampir tabu ya terjadi pergantian pergantian menteri di tengah masa jabatan gitu ya. Tapi di zaman-zaman berikutnya, di mungkin mulai Presiden SBY, sepertinya satu yang mulai bisa dinormalisasi. Hanya juga kita bisa lihat apapun yang dilakukan oleh menteri, kembali lagi sistem kenegaraan kita seharusnya logikanya dan secara aturan memang tidak memungkinkan menteri itu punya inisiatif dalam skala besar. Tetap yang namanya kebijakan-kebijakan semua mengacu kepada keputusan dari pemimpin tertinggi yaitu presiden. Nah, maka kalau kita lihat apakah akan membawa perubahan, apakah akan memperbaiki, eh kalau bawa perubahan mungkin akan ada perubahan. Tapi yang namanya berubah kan bisa jadi berubahnya banyak, bisa jadi berubahnya sedikit kan gitu ya. Bisa jadi berubahnya ke arah yang lebih baik atau juga bisa jadi berubahnya ke arah yang lebih buruk kan gitu. Nah, Iya, iya, iya. dalam skala makro kita lihat ya, skala makro secara garis besar berbagai perubahan yang terjadi, kita tidak melihat dampak yang signifikan bagi rakyat ya. Tidak melihat dampak yang signifikan. Yang kita lihat dan nyata di lapangan hanya perubahan di sektor-sektor terutama sektor-sektor makro, sektor-sektor non-real. Seperti kemarin dengan adanya 200 triliun dana yang digelontorkan itu membuat saham-saham perbankan langsung naik kan gitu ya. Tapi masyarakat di kalangan bawah ya nggak ada efeknya gitu ya. Harga nggak berubah, kondisi pekerjaan nggak nambah kan gitu ya. Pajak juga ya sama kan gitu ya. Jadi eh, kalau kita lihat perubahan, mungkin ada perubahan tapi tidak menyentuh sebagian besar masyarakat. Nah, itu. Perubahan seperti apa yang akan terjadi itu yang menjadi catatan kita selanjutnya, Ustadz ya. Betul, karena gini, ketika kita bicara perubahan, perubahan tuh pasti terjadi dengan adanya perubahan pemain, itu pasti terjadi. Hanya yang harusnya kita rancang adalah kita mau berubah kemana dengan cara apa. Nah, kan gitu ya. Dengan kita menetapkan dulu kita mau berubah kemana, barulah kita bisa menerapkan caranya. Setelah tahu caranya, barulah kita pasang pemainnya. Kalau sekarang ini kan cuma ganti pemain, arahannya nggak jelas, caranya nggak jelas. Bahkan bisa jadi tidak ada satupun wacana untuk merubah arahan, tidak ada satupun wacana untuk merubah cara gitu. Yang dirubah hanya mohon maaf gimmicknya saja gitu ya. Hanya tampilan-tampilan luar. Ya kalau seperti itu ada perubahan tapi ya nggak berasa. Yang paling terasa di sana, di sini nggak ada rasa apa-apa. Betul, betul. Baik, Ustadz. Tadi sempat disampaikan bahwa penyusunan kabinet itu adalah salah satu cara untuk mengakomodir kepentingan partai-partai yang menjadi koalisinya. Bagaimana dalam reshuffle kali ini? Bagaimana peran partai politik itu sendiri dalam reshuffle kabinet yang terjadi di masa pemerintahan Pak Prabowo ini? Apakah ini akan berdampak kepada profesionalisme mereka atau semuanya kembali menjadi sesuatu yang masih abu-abu dan harus meraba-raba lagi nih? Nah, ini yang memang dari semenjak awal dikritisi ya oleh para pengamat. Kenapa? Karena dari semenjak awal kampanye selalu berbicara masalah meritokrasi, masalah keahlian. Tapi dalam prakteknya ketika penyusunan kabinet kita bisa lihat kabinet itu sangat gemuk, kabinet itu sangat besar jumlahnya, bahkan dengan wakil-wakil dan staf-staf ahli yang jumlah totalnya di atas 100, ya. Dan kita bisa lihat isinya lebih didominasi kepada kader-kader politik atau kader-kader partai, bukan dari kalangan profesional atau memang praktisi. Nah, dari sini kita bisa lihat memang dari semenjak awal sangat dipengaruhi oleh apa namanya bagaimana mengakomodir kepentingan partai-partai koalisi.
Sampai-sampai, mohon maaf, dibuat jabatan-jabatan yang sebelumnya nggak ada. Itu ya, untuk sekedar bisa punya kursi untuk menempatkan koalisi-koalisi tersebut. Nah, apakah perubahan terjadi akan berubah dan profesionalisme akan meningkat? Ya, kalau dirubah dengan pola yang sama ya juga perubahan itu gimmick saja gitu ya. Perubahan itu gimmick gitu ya. Perubahan itu bukan karena keahlian, tapi perubahan itu memang lebih kepada pengaruh-pengaruh tekanan, pengaruh-pengaruh negosiasi gitu ya, dan koalisi antar partai. Nah, ini yang memang agak repot ya. Di kita eh, terus terang agak kesulitan juga ya ketika kita mengambil seorang yang memang dia bertugas dalam dunia politik, tapi berasal dari bidang yang memang keahlian. Kenapa? Karena ternyata beberapa kali kita punya pejabat yang aslinya dari kalangan akademisi murni atau aslinya dari kalangan profesional murni, ketika mereka menjabat, ternyata pengaruh profesionalismenya kalah dengan kebijakan. Itu. Jadi di kita ini serba salah. Mau dibilang ditempatkan orang-orang profesional pun juga nggak ada gunanya. Gitu. Karena profesionalisme semua kalah dengan kebijakan politik. Yang kebijakan politik pertimbangannya bukan profesionalisme, tapi adalah bagaimana membangun koalisi, menyelamatkan koalisi, bagi-bagi apa namanya kepentingan di antara mereka dan lain sebagainya. Tentunya seperti itu. eh, Apakah memungkinkan dijalankan dengan full profesional? Rasanya nyaris nggak mungkin. Ya, rasanya nyaris nggak mungkin. Selama kepentingan politik masih menjadi pertimbangan utama, otomatis akademisi, profesional, praktisi ketika masuk, ya mereka seperti terpenjara, juga nggak bisa ngapa-ngapain. Baik, Ustadz, menurut sudut pandang atau pengamat Anda sebagai seorang pengamat politik nasional maupun internasional, apakah reshuffle kali ini itu lebih yang dilakukan Pak Prabowo setelah beberapa kejadian ini, reshuffle ini lebih bersifat ke politis atau memang didasarkan pada evaluasi kinerja yang lebih objektif? Apa indikator yang bisa kita dapatkan dari kedua kemungkinan tersebut? Ya, jadi kalau apa dikatakan ini politis atau evaluasi kinerja, terus terang bagi saya ini sudah dalam ranah abu-abu ya. Bahkan kita lihat salah satu menteri itu siang harinya masih rapat dengan DPR, sore harinya itu diganti. Bahkan ada menteri-menteri yang juga mengaku tidak diberikan informasi sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ini adalah sebuah proses dadakan, proses yang cepat, yang bahkan sebagian yang mau diganti juga nggak ngerti kalau mereka mau diganti. Nah, apa yang memungkinkan proses cepat? Kalau kita katakan ini evaluasi, kayaknya juga terus terang cukup aneh evaluasi tiba-tiba tanpa ada angin tanpa ada hujan gitu ya, langsung diganti. Nah, ini juga nggak pas. Apakah politis? Nah, politis yang mana? Eh, Ya ini juga agak repot kita melihatnya. Yang memungkinkan, yang paling logis kita bisa lihat, karena memang ini adalah sebuah respon ya, respon terhadap tuntutan masyarakat yang tidak berhenti-berhenti. Ya, maka memang harus ada action sekecil apapun, paling enggak memberikan harapan lah, yang diharapkan ya, yang diharapkan oleh pemerintah, memberikan harapan, memberikan jawaban terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat. Gitu. Nah, mungkin ini jawabannya yang eh, banyak masyarakat yang menunggu biasanya, seperti kemarin muncul isu di 17 Agustus atau keesokan harinya ternyata tidak terjadi dan tuntutan juga terus-menerus terjadi kan seperti itu. Ya, meskipun yang dituntut dengan apa yang dilakukan reshuffle juga terus terang nggak nyambung. Kan itu ya. Nah, bahkan kita lihat ada menteri yang kebetulan mungkin 1 atau 2 hari sebelumnya beredar fotonya sedang duduk satu meja memainkan permainan gitu ya dengan salah satu tersangka pembalakan hutan kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, uniknya dari 2 menteri hanya yang diganti hanya satu.
tidak dua-duanya. Nah, gitu ya. Jadi ini banyak banyak pertimbangan, banyak kemungkinan, dan sepertinya juga alasannya bukan satu alasan, tapi alasan yang kompleks. Alasan yang kompleks yang keputusannya diambil dengan begitu cepat, sehingga banyak yang terkejut terus terang seperti itu. Satu yang mungkin butuh dari kita jadi catatan adalah di reshuffle kemarin juga ditambahkan satu kementerian baru. Itu yang di situ diangkat satu menteri dan satu wakil menteri, gitu ya, satu menteri dan satu wakil menteri. Jadi Kementerian Haji dan Umroh itu dipisahkan dari Departemen Agama. Terus terang ini menjadi catatan sendiri ya bagi rekan-rekan pengamat ya. Apakah dengan dipisahkan ini menjadi satu lembaga yang kemudian lebih profesional, atau justru malah memisahkan, atau yang tadinya korupsi satu tempat jadi dua tempat itu loh, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Memungkinkan terjadinya peluang tempat baru ya. Iya. Makin serem. Benar-benar makin menyeramkan. Ustaz, kalau semuanya ternyata masih abu-abu, apakah ini adalah kepentingan politik atau benar-benar benar hasil evaluasi kerja, juga semuanya pasti kita belum bisa membuat petanya secara jelas. Menurut pendapat Hmm, Ustaz sendiri, perubahan seperti apa sih yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan oleh rakyat hari ini dari hasil reshuffle itu sendiri? Apakah cukup dengan ganti-ganti menteri aja atau membutuhkan perubahan yang lebih mendasar lagi dari hanya sekedar ganti-ganti menteri, misalnya ganti sekalian aja sistemnya yang dirubah atau bagaimana? ya. Jadi kalau kita bicara perubahan, maka tadi sedikit sudah saya singgung bahwa perubahan itu harus ditetapkan dulu tujuannya, gitu ya. Ketika kita sudah menetapkan tujuan, kita juga harus menetapkan cara yang hendak ditempuh, kan itu. Nah, sekarang ini kita perubahan tidak bertumpu pada target atau tujuan, ya. Otomatis kita juga tidak menyiapkan jalan, gitu. Sehingga yang terjadi hanya pergantian pemain tanpa pergantian strategi dan target yang hendak diraih, gitu ya. Jadi bayangkan kalau ada permainan mungkin sepak bola atau permainan apapun gitu ya yang berkelompok ya, basket, hanya ganti pemain tapi tanpa ganti strategi dan target. Apakah kira-kira akan ada yang berubah? Ya pesimis kalau kita katakan ada yang berubah kan, gitu ya. Nah, perubahan itu hanya mungkin terjadi kalau targetnya berganti, caranya berganti. Bahkan dalam sebagian besar perubahan, kondisi pemain itu kondisi paling minor ya yang memberikan dampak bagi perubahan. Karena dengan tujuan dan cara sudah ditetapkan, maka pemain itu memungkinkan bisa siapapun. Kan itu. Maka kita lihat dulu yang dibutuhkan rakyat kayak apa sih? Eh, ada dua hal yang selama ini menjadi tuntutan rakyat. Yang ini mungkin kesimpulan besar ya, bagi saya itu kesimpulan besar yang bisa kita rangkum dari banyaknya sekali tuntutan-tuntutan rakyat. Kita bisa simpulkan dua sebenarnya. Apa yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kesejahteraan. Kan inti tuntutan rakyat kan sebenarnya itu, ya, keadilan dan kesejahteraan. Maka bagaimana caranya membangun sebuah pemerintahan yang memang memungkinkan dan dia punya kemampuan untuk adil, memaksa untuk adil, ya, menjaga agar pemerintahan itu adil, dan juga menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya, bagi masyarakatnya. Nah, inilah yang harus kita lihat. Apakah hanya dengan ganti-ganti pemain, tapi tetap dengan strategi dan cara yang sama akan berubah mana yang terjadi di masyarakat? Ya, sayangnya ini satu yang secara nyata kita katakan nyaris mustahil gitu ya. Nyaris mustahil ada yang berubah bagi masyarakat kalau hanya ganti pemain tanpa ganti strategi. Gitu ya. Kemudian kalau diganti-ganti saja, apakah itu bisa membawa perubahan yang lebih lanjut, ataukah kita harus ganti lebih jauh lagi? Maka yang tadi kita katakan, yang harus diganti adalah targetnya, goals-nya, gitu ya.
Nah, bagaimana mengganti goals ini, mengganti strategi ini? Ya tentu kita harus ganti dari sisi yang jauh lebih besar. Seperti bahasa Mas Yusuf tadi, ya secara sistemik itu memang harus utuh gitu ya digantinya. Kenapa? Karena terbukti apa yang dijalankan sekarang dengan gonta-ganti pemain selama puluhan tahun, hasilnya adalah harga-harga naik, pajak semakin menggila, apa namanya, lapangan pekerjaan semakin sulit gitu ya. Kan hasilnya seperti itu. Keadilan semakin apa namanya, kita sulit temui gitu ya. eh, Apa yang kita harapkan dari keadilan dan kesejahteraan ternyata dalam dalam perjalanannya bagi masyarakat ya itu berbanding terbalik sekali. Bahkan kita rasakan di beberapa tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun terakhir kita mengalami ledakan rekor-rekor. Rekor apa? Rekor korupsi. Yang itu nggak pernah kita temui. Dulu zaman kita tahun 2000-an kita anggap rekor korupsi BLBI itu udah paling wah gitu ya. Menyentuh hampir 200 triliun gitu ya. Sekarang ternyata satu kelompok kecil apa namanya, koruptor itu bisa korupsi nyaris 1.000 triliun gitu ya. Oh. Itu. Jadi memang ini satu yang semakin terlihat kesejahteraan ternyata diisap oleh sedikit orang, dan dengan mereka mengisap kesejahteraan atau mengisap uang tadi ya dengan korupsi, mereka jadi terlindungi. Kita tahu ada yang sudah diputus bersalah, bisa-bisanya tidak dieksekusi, gitu ya. Sudah diputus loh, sudah apa namanya, putusan pengadilan sudah tetap. Sampai hari ini orangnya masih lenggang menjalan di luar. Jadi nggak dieksekusi sama sekali. Kan ajaib sekali gitu ya. Tapi giliran masyarakat yang melakukan, oh itu geraknya cepat sekali. Gitu ya. Atau seperti yang baru terjadi kemarin, ketika ada masyarakat menangkap maling, gitu ya, dibawa kantor polisi, kata polisinya dilepaskan saja, katanya gitu ya. Sampai viral, lagi karena viral, kemudian ya selesai urusannya, gitu ya. Dan banyak hal-hal lain yang kita lihat dari sisi keadilan kita nggak menemukan, yang dari sisi kesejahteraan kita nggak menemukan. Kadang kita sendiri bingung harus mulai dari mana. Terus terang juga ada sebagian yang pesimis. Pesimisnya bagaimana? Apakah kita dengan ganti sistem di zaman sekarang, kondisi sekarang, tapi dengan orang-orang kayak gitu sistem kita bisa jalan benar? Jangan-jangan, nanti dengan sistem yang paling baik sekalipun, ya, orang-orang yang rusak ini di dalam sistem yang balik malah mencari celah. Ini kan masalah baru bagi kita. Maka masalah kita harus memperbaiki dari dua sisi, memang. Ya, dari sisi sistemnya memang harus sistem yang terbukti, sistem yang ideal, yang bagus, yang menciptakan output yang bagus, yang memberikan penjagaan terhadap keadilan dan kesejahteraan yang bagus, gitu ya. Yang kita tahu, yang sudah terbukti sistem yang seperti itu hanya ada pada Islam. Ya. Tapi kita jangan hanya bertumpu di sini saja, tapi kita juga harus menyiapkan orang-orangnya, gitu ya. Bayangkan dengan sistem yang bagus, misalnya sistem Islam kita terapkan, tapi yang masuk kemudian pejabat-pejabat seperti sekarang, apa yang terjadi kira-kira? Apakah mereka menjalankan sistem atau mencari celah dalam sistem? Maka kita juga harus memperbaiki dari sisi pengelolanya. Nah, maka dua hal ini juga kita harus jalankan secara beriringan. Bagaimana kita memperbaiki pengelola negara dan juga memperbaiki sistem negaranya. Untuk memperbaiki sistem negara tentunya kita sebagai seorang muslim kita tahu Islam punya contoh yang banyak. Untuk memperbaiki orangnya juga ternyata sama. Islam juga sudah memberikan sebuah kurikulum lengkap gitu ya. Bagaimana seorang manusia itu agar dia bisa amanah dalam menjalankan jabatan kan itu. Maka dua hal ini harus dijalankan barengan gitu ya. Membangun apa bahasanya, clean government, good governance. Nah, bahasanya kan begitu ya. Bagaimana sistem itu sistem yang baik dan ditopang oleh pengelola yang baik. Yang dalam konsep yang kita yakini ini sudah dicontohkan cukup panjang ya dari apa yang berjalan selama lebih dari 1.000 tahun, yang dilakukan oleh kaum muslimin dari semenjak Rasulullah hingga terakhir ya, Daulah Utsmani yang ada di Turki.
Jadi bisa disimpulkan kalau seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menuju ke perubahan ke arah yang lebih baik, jadi bukan hanya sekedar perubahan yang nggak jelas, ya Ustaz ya. Hmm. Perubahannya kemana nih? Harus perubahan ke arah yang lebih baik, ibaratnya software sama programmernya harus disiapkan sebaik mungkin dulu gitu, nggak bisa Ya, asal ya. pilih. Baik, Ustaz, Software dan terima kasih hardware-nya banyak. mesti jalan baik barengan. Kalau softwarenya udah bagus, programmernya nggak ngejalanin juga sama aja. Betul. Lupa dipencet enter, Mas. Baik, Ustaz, terima kasih banyak sharingnya. Banyak sekali Sama-sama. poin sore ini. Terima kasih luar biasa. Kita ketemu lagi mungkin bisa sesegera mungkin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Ariandi tentang harapan kita seluruh rakyat Indonesia yang beliau simpulkan sebenarnya keinginan rakyat hari ini adalah dua hal, perubahan, kesejahteraan, dan keadilan yang lebih baik saja. Ketika hal itu sudah tidak bisa lagi bertumpu kepada sistem yang dibuat oleh manusia, seharusnya kita kembalikan kepada sistem yang sudah dibuat oleh Allah sebagai sebaik-baik pembuat aturan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan yang kita lakukan. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.